terus terang perusahaan kami growth story-nya cukup jelas. Di tahun 2022, Bu, di semester kedua, rencananya kami akan menyelesaikan pabrik pengolahan biji emas kami yang kedua dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari. Artinya kapasitas produksi kami akan meningkat 8 kali lipat dari yang ada saat ini. Itu di semester kedua tahun ini, Bu. Nah, di tahun 2024, kami akan menyelesaikan pabrik pengolahan biji emas yang ketiga dengan kapasitas 4.000 ton biji per hari di Palu, dan satu pabrik lagi, pabrik emas di Gorontalo dengan kapasitas 2.000 ton biji per hari. Artinya, Bu, di tahun 2024, dari 4 pabrik yang kami operasikan di Palu dan di Gorontalo, targetnya itu perusahaan sudah bisa mengoperasikan 3 pabrik dengan kapasitas 10.500 ton biji per hari, dan ujung-ujungnya dapat memproduksikan secara konsisten antara 130.000 sampai 150.000 troy ounce emas per tahunnya. Jadi lumayanlah kontribusi kami, Bu, untuk supply emas di Indonesia lah, karena kita ini kan sebagai negara ke-7 sebagai produsen emas terbesar di dunia, Bu, ya. Jadi growth story BRMS cukup jelas sampai tahun 2024-2025, Bu. Dan ini kita belum bicara mengenai koper, Bu, ya, karena 2025 ke atas kita baru akan berusaha untuk mengembangkan proyek koper kita, Bu, di BRMS Tembaga, ya. Terima kasih, Bu. Oke, kalau misalkan nanti 4 pabrik tersebut sudah beroperasi dengan penuh begitu, sebetulnya seberapa besar sih dampaknya terhadap kinerja BRMS sendiri, Pak Herwin? Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau saya bisa asumsikan, Bu, saat ini produksi kami masih kecil sekali, ya. Kita ini di full year 2021 saja itu produksi kami dalam kilogram itu sekitar 120 kilogram, ya. Karena memang baru yang beroperasi satu pabrik, Bu, hanya 500 ton biji per hari kapasitasnya. Sedangkan di 2024 akan ada 4 pabrik, 3 di Palu, 1 di Gorontalo, dengan total kapasitas 10.500 ton biji per hari. Artinya, Bu, dengan produksi yang ujung-ujungnya tuh produksi emas yang kami akan hasilkan di 2024 ke depan itu ya sekitar tadi ya 140.000 ons emas per tahun. Tentunya ini dampaknya akan sangat positif dan signifikan, terutama di penjualan perusahaan dan juga di profit laba bersih perusahaan. Karena Bu, target kami ujung-ujungnya adalah kita coba menambah nilai bagi para pemegang saham. Dan ini tentunya sejalan ya dengan harga emas yang semakin meningkat dan juga masyarakat Indonesia yang makin terpelajar untuk berinvestasi dalam emas ataupun perusahaan-perusahaan yang produksi utamanya adalah emas. Yaitu saya harap ke depannya story-nya akan positif, Bu, untuk BRMS dan juga untuk perusahaan-perusahaan produsen emas lainnya. Oke, dengan rencana peningkatan kapasitas emas yang cukup signifikan yang Anda sampaikan, ada nggak sih, Pak, rencana untuk meningkatkan nilai investasi dalam waktu dekat? Oke. Kita beruntung, Bu, karena untuk memproduksikan, untuk membangun pabrik-pabrik baik di Palu maupun di Gorontalo itu sumber pendanaannya sudah ada, Bu. Sumber pendanaannya itu adalah hasil dari dana right issue kami yang kami selesaikan di bulan April tahun lalu dan di bulan Januari tahun ini. Jadi sumber pendanaannya sudah ada, sudah tersedia. Nah, sekarang tinggal kami realisasinya dalam bentuk membangun 2 pabrik baru di Palu dan 1 pabrik baru di Gorontalo. Plus terutama untuk pemboran-pemboran demi menambah cadangannya. Jadi kita nggak khawatir dengan sumber pendanaannya, sudah ada, Bu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.